Pesona Sang Bodyguard, episode 34. Putri tak mampu menahan butiran bening yang saat berhadapan dengan Wawan yang masih terbaring kaku. Beberapa alat melekat di tubuhnya, semakin buat Putri bergetar. Hatinya terasa hancur berkeping-keping melihat orang yang dia sayangi terbaring tidak berdaya. Putri meraih tangan Wawan, menggenggamnya erat lalu mengecup punggung tangan yang terasa sedikit dingin. "Kau," lirihnya patah-patah, "jangan bikin Putri takut." Tambahnya kemudian, menatap lekat Wawan yang bahkan tidak membuka mata. "Kak Wawan marah ya sama Putri, kenapa kakak hanya diam saja? Ayo bicara kak dan marahi Putri, karena Putri tidak mendengarkan perintah kakak untuk tidak keluar rumah." Putri terus menolakkan air matanya tanpa bisa dihentikan. Tentu sih dia senang sebab kakaknya terselamatkan. Tapi dia juga sangat terluka melihat seorang yang dia sayangi terluka. Meski Putri tahu jika ini adalah risiko pekerjaan Wawan, tapi ada rasa perih di hatinya melihat langsung Wawan tertembak dan tidak berdaya. Rasanya separuh nyawanya melayang. Putri tak henti-hentinya menyalahkan dirinya sendiri. Andaikan saja malam itu dia tidak nekat keluar rumah, mungkin ini tidak akan terjadi. Namun penyesalan hanyalah sebuah penyesalan, semuanya tidak bisa terulang kembali. Cukup lama Putri terdiam dan hanya memperhatikan Wawan. Gak Pipit datang menyuruhnya untuk kembali beristirahat. Putri sempat menoleh ke Wawan sebelum hilang di balik pintu. "Maafkan aku, Putri." "Kamu tidak pulang?" tanya Hans kepada Pipit. Keduanya saat ini sedang berada di kursi tunggu di depan ruangan Putri. Keluarga yang lainnya sedang berada di ruangan A. Pipit memang sengaja mengajukan diri ke Putri. "Nanti, tunggu Tante Dewi dulu," jawab Pipit sekenanya. Dia bahkan tidak melihat ke arah Hans. Pipit masih merasa syok pernyataan Hans yang tadi. Tidak ada penjelasan lebih dalam lagi tentang pernyataan Hans. Sebab sebelum Hans meluruskannya, dokter telah dan harus memeriksa kondisi Wawan. "Pulang saja, ada aku yang menjaga Nona Putri. Bahaya wanita pulang terlalu malam," pinta Hans yang memang sedikit mengkhawatir keselamatan Pipit. Pipit tercengang tidak percaya. Sejak kapan seorang Hans begitu peduli padanya? Aduh, semakin kesini Hans semakin membuat Pipit bingung. "Kenapa diam?" tanya Hans. Sebenarnya dia sangat ingin melanjutkan percakapan. Hanya saja dia takut Pipit merasa tidak nyaman dan memilih kembali menghindarinya seperti beberapa waktu yang lalu. "Tidak, kau keberatan dengan ucapanku tadi? Tapi benar adanya. Aku rasa setelah kejadian itu, aku selalu merindukanmu," potong Hans yang pada akhirnya. Hans menatap lurus ke tembok. Jujur saja dia merasa sangat gugup dalam pengalaman pertamanya. Merindukan seorang wanita yang benar selalu membuat jantungnya berjika mengingatnya. "Hans," lirih Pipit. Otaknya terasa blank. Pipit tidak pernah menyangka akan mendapatkan kalimat tersebut dari lelaki yang dulu selalu mengatainya wanita genit, genit dan lainnya. "Maafkan aku, tapi aku..." "Tidak apa-apa, aku bisa mengerti," potong Hans seraya membuang napas pelan.
Dia sudah bisa menebak akan seperti ini hasilnya. Hans memasukkan kedua tangannya di saku celananya. Aku rasa aku mulai menyukaimu sejak hari itu. Tapi aku juga tidak bisa memaksamu untuk merasakan hal yang sama. Sambungnya sebelum kemudian melemparkan senyum ke Pipit dan melangkah meninggalkan Pipit sendiri. Aku tidak tahu harus bersikap seperti apa. Ini terlalu mendadak bagiku. Cicit Pi pelipisnya. Sayang, sudah waktunya kita pergi, ucap Dewi sambil mengelus rambut panjang Putri. Tapi Mi, Putri. Ucapan Putri terjeda. Kedua mata abunya menatap ke lelaki yang sudah sejak 1 bulan yang lalu belum juga membuka mata. Sebenarnya Putri bingung. Sebenarnya ada apa? Bukankah kata dokter jika Wawan sudah keluar dari masa kritisnya dulu? Tapi kenapa dalam waktu yang lama Wawan belum juga membuka mata? Ini apa yang salah? Setiap Putri bertanya, semua orang hanya mengatakan kata sabar, membuat wanita penyuka warna pink tersebut diam 1000 bahasa. Kamu harus berangkat sayang. Kamu tidak bisa menundanya lagi. Kuliah kamu juga sangat penting. Pinta Dewi lembut, berharap jika anak gadisnya mengerti. Sudah hampir 2 minggu Putri menunda kepulangannya ke LA, karena Putri mau jika Wawan terbangun, Putri ada di sampingnya. Tapi kini harapan Putri musnah. Bahkan hingga detik terakhir dia berada di dekat Wawan. Lelaki itu belum juga mau membuka mata. Baiklah Mi, Putri pamit dulu sama Kak Wawan. Dia tinggalkan Putri Mi, ucap Putri pada akhirnya. Pasrah. Dewi pun. Kak Wawan, maaf ya, Putri harus pergi sekarang. Putri menggenggam tangan Wawan dengan mata yang berkabung. Kak Wawan harus janji ya, kalau Kak Wawan bangun, kakak harus menemui Putri. Putri menyeka air matanya yang sudah meluncur bebas. Berat rasanya meninggalkan kekasihnya yang masih terbaring. Tetapi dia juga harus menunaikan kewajibannya sebagai seorang pelajar. Aku cinta sama Kak Wawan. Itulah kata terakhir yang diucapkan Putri sebelum akhirnya meninggalkan rumah sakit dan menuju ke bandara. Putri menyeret kopernya usai berpamitan dengan Dewi dan Nikolas. Tidak ada senyuman di wajah gadis tersebut. Raganya berada di sana, tapi jiwanya terasa berada di rumah sakit, di dekat Wawan. Dewi menghela nafas panjang usai Putri sudah hilang dari pelupuk matanya. Pi, apa ini tidak keterlaluan? Putri kita sangat terlihat sedih, tanya Dewi kepada sang suami. Nikolas tersenyum kecil mengelus rambut Dewi. Ini sudah menjadi keputusan Wawan Mi. Kita tidak bisa memaksanya karena dia melakukannya juga demi Putri. Bersambung, sampai jumpa di episode selanjutnya ya. Jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video selanjutnya. Terima kasih, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.